Halo teman-teman, perkenalkan saya Alfonso Manalu dengan NIM 12130023. Nah, saya dari program studi Teknik Kelautan Institut Teknologi Sumatera dari angkatan 2021. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengaplikasian geoteknik untuk teknik kelautan itu sendiri. Berikut penjelasannya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dandi Agrifa Ginting dari Teknik Kelautan Institut Teknologi Sumatera Angkatan 2021 dengan NIM 121130034. Nah, dan di sini kami akan menjelaskan tentang geoteknik dalam bidang teknik kelautan itu sendiri. Dan berikut penjelasannya. Sebelum kita masuk tentang pembahasan geoteknik dan bagaimana sih pengaplikasian geoteknik itu, karena ada tak kenal maka tak sayang, maka kita harus cari tahu dulu sejarah geoteknik itu sendiri. Nah, sejarah geoteknik itu berdasarkan dibagi jadi 4. Nah, itu dimana berdasarkan penekanan dan sifat studi di bidang geoteknik. Rentang waktu yang diperpanjang dari 1700 hingga 1927. Itu menurut Pak Skempton yang pada tahun 1985. Yang dimana rekayasa geoteknik pada periode ini dapat dibagi menjadi 4 periode. Nah, itu terbagi atas yang pertama. Yang pertama itu zaman preklasikal. Ini berlangsung pada tahun 1700 sampai 1776. Pada periode ini berkonsentrasi pada studi yang berkaitan dengan kemiringan alami dan satuan dari berat dari berbagai jenis tanah, serta teori tekanan tanah semi-empiris. Tahun 1717, seorang insinyur kerajaan Prancis, Henri Gautier, mempelajari lereng alami tanah ketika diberi tip untuk menyusun prosedur desain dinding penahan. Kemudian, pada tahun 729, Bernard Forest de Bellidoux menerbitkan buku teks untuk insinyur militer dan sipil di Prancis. Nah, ini pada dasarnya ini untuk keperluan militer dan keperluan bangunan juga pada tahun itu di Prancis. Nah, pada buku tersebut ia mengusulkan teori tentang tekanan tanah lateral pada dinding penahan. Tahun 746, model laboratorium pertama dalam pembuatan dinding penahan menggunakan urugan pasir pernah dipublikasikan oleh insinyur Prancis yaitu Francois Gadroy. Nah, si Francois Gadroy ini membuat sebuah buku tentang pembangunan menggunakan urugan pasir. Urugan pasir itu kayak seperti saringan-saringan pasir dibuat menjadi suatu dinding penahan begitu. Tahun 769, insinyur Prancis Jean Radolphe Peronnet yang mempelajari stabilitas lereng dan membedakan antara tanah utuh dan pengisi. Lanjut ke zaman yang kedua itu zaman mekanika tanah klasik. Ini disebut juga fase pertama. Nah, fase ini terjadi antara 1776 sampai 1856. Ini berlangsung sekitar 100-an tahun lah teman-teman. Jadi pada periode ini sebagian besar perkembangan di bidang geoteknik berasal dari insinyur dan ilmuwan di Prancis. Nah, jadi geoteknik ini kebanyakan dari Prancis gitu. Ilmuwan-ilmuwannya banyak yang dari Prancis, perkembangannya juga dari Prancis. Kemudian tahun 1776, ilmuwan Prancis juga Charles Augustin Coulomb menggunakan prinsip-prinsip kalkulus untuk maksima dan minima yang menentukan posisi sebenarnya dari permukaan geser tanah di belakang dinding penahan. Nah, dalam analisis ini, Coulomb menggunakan hukum gesekan dan kohesi untuk benda padat. Jadi si Charles Augustin ini cukup hebat ya, karena dia memakai prinsip kalkulus. Kalkulus itu ya di matematika. Dia menggunakan itu untuk menentukan permukaan geser di tanah gitu. Nah, di sini kita masuk ke mekanika tanah klasik, yaitu fase 2 dari tahun 1856 sampai 1910. Nah, pada tahun 1856, insinyur Prancis
Henry Filbert, Gospart RC, menerbitkan sebuah studi tentang permeabilitas filter pasir. Darcy mendefinisikan istilah koefisien permeabilitas atau konduktivitas hidrolik tanah, parameter yang sangat berguna untuk rekayasa geoteknik. Hingga dari ini, Sir George Howard Darwin, seorang profesor astronomi, juga melakukan tes laboratorium untuk menentukan momen terbalik pada dinding Barangsel yang mempertahankan pasir di kondisi pemadatan yang longgar dan padat. Dan tahun 1885 oleh Joseph Valentine dikembangkan teori distribusi tegangan di bawah bidang bantalan beban dalam media homogen, semi tak terbatas, elastis, dan isotropik. Pada 1887, Osborne Reynolds menunjukkan fenomena dilantasi di pasir. Nah, kemudian pada mekanika tanah modern. Mekanika tanah modern ini terjadi pada 1910 sampai 1927. Pada periode ini, hasil penelitian sudah berkembang pada tanah-tanah lempung berupa sifat-sifat dasar dan parameter tanah lempung. Nah, kemudian tahun 1908, Albert Mortis Atterberg. Nah, dia seorang ahli kimia dan ilmuwan tanah Swedia, mendefinisikan fraksi ukuran tanah liat sebagai presentasi berat partikel yang lebih kecil dari 2 mikron. Nah, dan tahun 1911 dia menjelaskan konsistensi tanah yang kohesif dengan mendefinisikan batas cair, plastis, dan susut. Nah, dan Arthur Langley Bell, seorang insinyur sipil dari Inggris, bekerja pada desain konstruksi tembok luar Rothschild Dykehart 1. Nah, mungkin seperti itu pembagian tahun pada geoteknik dan perkembangannya, mulai dari tahun pre-klasikal itu 1700 sampai 1776, atau saya ulangi, 1700 sampai 1776. Dan kedua itu mekanika tanah klasik, itu fase satunya. Dan mekanika tanah klasik 2 itu fase kedua. Dan mekanika tanah modern. Mungkin seperti itu saja perkembangan geoteknik dan perkembangan untuk kita mempelajari tanah oleh ilmuwan-ilmuwan yang sudah disebutkan tadi. Oke teman-teman, setelah kita sudah mengetahui nih sejarah dari geoteknik itu sendiri, bagaimana perkembangannya dari masa ke masa, siapa penemunya, siapa ahli-ahlinya dan pakar-pakarnya. Nah, kita masuk ke pengertian geoteknik. Nah, geoteknik adalah salah satu cabang dari ilmu teknik sipil. Di dalamnya diperdalam pembahasan mengenai permasalahan kekuatan tanah dan batuan serta hubungan dengan kemampuan menahan beban bangunan yang berdiri di atasnya. Nah, pada dasarnya ilmu ini tergolong ilmu tua dan yang berjalan bersamaan dengan tingkat peradaban manusia. Dari mulai pembangunan piramid Mesir, Candi Borobudur, hingga pembangunan gedung-gedung pencakar langit saat ini. Nah, jadi geoteknik itu sudah ada tuh jauh sebelum manusia itu membuat gedung-gedung pencakar langit. Orang-orang zaman dulu sudah belajar geoteknik itu dan mekanika tanah itu untuk membangun seperti bangunan-bangunan tua kayak candi-candi, bangunan-bangunan penyembahan lainnya untuk ritual agama begitu. Nah, mekanika tanah adalah bagian dari geoteknik juga yang merupakan salah satu cabang dari ilmu teknik sipil. Dalam bahasa Inggris, mekanika tanah berarti soil mechanics atau soil engineering, dan Bodenmechanik dalam bahasa Jerman. Nah, tanah ini terdiri dari campuran butiran mineral dengan atau tanpa kandungan bahan organik. Nah, jadi dalam tanah itu sudah terkandung mineral-mineral seperti batu-batuan kecil, pasir-pasir. Nah, butiran-butiran tersebut dapat dengan mudah dipisahkan satu sama lain dengan kocokan air. Material ini berasal dari pelapukan batuan, baik secara fisik maupun kimia. Nah,
ini tanah ini terjadi karena adanya pelapukan dari batuan awal nih. Ada batuan besar, seiring berjalannya waktu, evolusi terkikis oleh udara, lingkungan maupun dan lain-lainnya. Nah, jadilah tanah seperti demikian. Nah, jadi sifat-sifat teknis tanah kecuali oleh sifat batuan induk yang merupakan material asal, juga dipengaruhi oleh unsur-unsur luar yang menjadi penyebab terjadinya pelapukan batuan. Nah, seperti tadi, pelapukan itu terjadi karena faktor organik dan anorganik. Yang organik itu ya faktor-faktor dari organisme maupun makhluk hidup. Nah, faktor anorganik itu ya seperti dari yang lain-lain, udara, panas matahari, cuaca yang berganti-ganti seiring dengan berjalannya tahun. Nah, istilah seperti kerikil, pasir, lanau, dan lempung digunakan dalam teknik sipil untuk membedakan jenis-jenis tanah. Nah, istilah-istilah ini digunakan ya untuk membedakan tanah. Ada tanah kasar, tanah berpasir, tanah clay, tanah dan lain-lain lah tanahnya. Pada kondisi alam, tanah dapat terdiri dari 2 atau lebih campuran jenis tanah dan kadang-kadang terdapat pula kandungan bahan organik. Material campurannya kemudian dipakai sebagai nama tambahan di belakang material unsur utamanya. Sebagai contoh nih, nah lempung berlanau adalah lempung yang mengandung lanau dengan material utamanya adalah lempung dan sebagainya. Sebagai contoh juga tanah berpasir. Nah, jadi tanah ini udah tercampur dengan pasir dan ya tanah ini material utamanya ya tanah, cuman dia ada campuran pasir-pasir begitu yang terjadi karena hal-hal lain ya. Ada juga tanah bebatuan yang tanah bercampur dengan bebatuan begitu. Tanah terdiri dari 3 komponen, yaitu udara, air, dan bahan padat. Di sini udara dianggap tidak mempunyai pengaruh teknis, sedangkan air sangat memengaruhi sifat-sifat teknis tanah. Ruang di antara butir-butiran sebagai atau seluruhnya dapat terisi oleh air atau udara. Bila rongga tersebut terisi air seluruhnya, tanah dikatakan dalam kondisi jenuh. Nah, dan bila rongga terisi udara dan air, tanah pada kondisi jenuh sebagian atau partially saturated. Nah, tanah kering dalam tanah yang tidak mengandung air sama sekali atau kadar airnya 0. Berikutnya, dengan mengetahui gaya dukung tanah, kita bisa merencanakan suatu struktur yang kokoh, tahan gempa, yang pada akhirnya akan memberi rasa kenyamanan dan keamanan. Bila di dalam gedung, penyelidikan tanah yang dilakukan di lapangan atau sondir, DCP, pengeboran tanah, atau pengujian standar penetration TS atau SPT, dan lain-lain. Dari sampel tanah yang diambil di lapangan, untuk mengetahui sifat-sifat dan karakteristik tanah, maka dilakukan uji laboratorium segitiga tekstur tanah. Nah, mungkin di geoteknik itu kita juga memiliki partikum-partikum seperti yang dijelaskan di atas tadi, seperti pengujian standar test penetration, DCP atau sondir, seperti itu teman-teman. Mungkin nanti di nextnya kita bakal jelasin tentang partikum-partikum tersebut. Jadi tonton terus videonya. Jadi gimana ini Bang? Apakah menurut Abang geoteknik itu penting? Jadi kalau untuk mempelajari geoteknik itu sangat penting ya, karena di mana-mana itu geoteknik itu sangat terpakai, yang dimana juga kan tanah kita juga kan harus mempelajari sifat-sifat tanah gitu sebelum membangun bangunan gitu. Jadi geoteknik ini sangat penting sih. Jadi kalau geoteknik itu penting, apa nih hubungannya dengan teknik kelautan? Maksudnya ini Bang? Jadi hubungan teknik kelautan itu sebelumnya itu teknik kelautan itu kan membahas tentang struktur laut nih, struktur pantai, gimana cara membangunnya. Nah, struktur laut itu kan harus ditancepin, ada bangunan-bangunan yang harus ditancapkan ke laut, ke seabed. Seabed itu seperti dasar laut. Nah, untuk penentuannya itu, penentuan tiang pancangnya nanti akan ditancapkan itu kan harus survei dulu, mengetahui dulu bagaimana sifat-sifat tanahnya. Nah, jadi geoteknik itu disitulah peran geotekniknya dipakai untuk mengetahui sifat-sifat tanahnya, bagaimana harus
bangunan dibangun di situ, beban maksimal yang ditampung oleh tanah itu bagaimana, QC-nya maupun QU-nya gitu. Jadi di teknik kelautan ada praktikum teknik nggak sih bang? Jadi teknik kelautan itu ada praktikum geoteknik. Praktikum geoteknik itu hampir sama dengan teknik sipil juga. Itu kita itu mempelajari yang pertama itu handbore, yang kedua itu UCS, yang ketiga itu triaksial, dan yang keempat itu sondir, dan yang terakhir itu ada DCP, begitu bang.